Wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya, dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu ya. Saya ulang lagi tentang itu bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri. Saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbah Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya, itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup, karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh ya, kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir nih kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal wan nisa, itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal wan nisa. Nah, sekarang ra trimo ikhtilat. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula nu cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nek elek. Lah kok iso? Mari digo nyek-nyekan, Gus. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, terus boleh bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong dablek tenan. Lu ngenes ya kan? Pemenang sing dhisik ning pondok melete jebule bojone elek ngebis. Sing digo nyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo, ngenes kan? Yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes kan kowe ning pondok melete jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah cara saiki. Sing kancamu mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes kowe. Oh ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada uzur. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi, asal nggak ada uzur. Gus Naji ya rawuh. Setahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim, dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Nggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang Bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali, karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang, asal jelas ya, kayak ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Yang utama tentu yang muktamad, supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi. Apa? Guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhtilatur rijal wan nisa. Ya jane anak nuruti haram ya karuan haram. Wong lanang wedoke ning padi-padi, kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cah ayune ngono gelem mek celek. Nek sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra wa akhfat. Misale kira ngomong, tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo do batin to ora kira-kira. Mun sing luwaneng ganteng bojone elek, kok gelem. Lah engko nak ayu ambek ganteng sing nggawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku kowe. Jadi ini kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal, terus piye jajal iki? Kowe ngono ta ora kira-kira teko resepsi? Kira usah sok soleh biasa wae.
Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali, Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama masih hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu, kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucub hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jaza tadi ngendikan, jangan begitu. Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama anak. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah ya mangan kok mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jaza itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun, kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain yukhsirun. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl, apa wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Apa? Kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adil. Ini apa? Adil. Bukan terus nom. Yas awalu ma nazala fil qital udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ini jelas ya bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulimu. Lho gitu, misalnya ini Hamdani ku ketemu wong Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus wong Eropa merangi Hamdani. Iku zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani, ayo perang aku wong Islam dimusuhi wong Eropa. Ora ngono le dul, kowe gowo bojone mesti wae di. Enggak boleh terus dekne kampanye, aku ustaz dimusuhi wong Eropa. Ya ora iso ngono, dekne dolim apa? Paham ya? Ana maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul kowe iku dolama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangi ini ora atas nama agama, atas nama nyolong alpat. Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, tapi atas nama nyolong bojo. Dong. Jadi syaratnya iku yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita dizalimi. Itu aturan. Ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya wong Islam korupsi. Lah anggota KPK misalnya non muslim terus kowe demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Ya ngukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono. Mau nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang ini umat Islam harus bergerak, ya ora iso ngono, iku ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Wis ora repot nak mbok antem ngono. Soalnya ono anak wong Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan
Jadi tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi haknya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya yang Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus. Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarikh. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'abil adli, datang dengan apa? Adil. Termasuk cerita lagi. Tidak ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi sudah ada jimat, terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi, bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede, Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib, menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai dia. Dia ngerti mergo. Aku tahu ngaji, nak saksi ku dulur. Dia jalan lagi santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok maksudnya rodok kelakuan Yahudi. Santai weh. Jadi dia yo nyolong Sayyidina Ali yo perso, tapi dia santai, melayune ora pati banget. Ngerti, kena cara takrib seksi iku. Lho. Yahudi terpelajar, kowe wis santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi roh. Tenan. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, teman di sini ning kehakiman. Lala hakimnya jenis suret. Masyhur cerita itu. Nak kowe ra krungu ya bangetan. Ya cerita itu masyhur, tapi kan ora krungu kebangetan. Surah. Qadhi surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi cek cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli. Yang jenenge bocah gitu apa? Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau. Cara etika kacau. Sayyidina Ali ku mantune Kanjeng Nabi Amiril Mukminin. Dekne qadhi ya sing ngangkat Sayyidina Ali. Tapi wong Islam dhisik uncen luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan nak dicolong. Wah, terus saiki dipecat. Jare wong Yahudine tenang, dekne tahu kira-kira tahu ngaji takrib lah. Dekne nguasai hukum Islam, semua anda ada nih. Mereka yakin menang. Terus dari Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jadi surat, wah ora iso seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi qadhi dibendom Sayyidina Ali ngrugekno. Aku nak kepen dadi kiai nurut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ya santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sok ben ketuane can nom-nom sing mlebu swarga. Dikowe ben mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah aku kok ketuane kowe ya ra gelem, yakin ra gelem. Wis pesek nasabe ra jelas ya ra gelem. Jadi sok ben ning swarga iku sing can nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari Husairi Surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Akhire oke jare Sidina oke. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Lah nggih Pak Hakim, nek cara kitab rak jelas al qaulu qaulu sahibil yad." Ketika ora ana seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan nek cara fikih kan ngono apa? Al qaulu qaulu sahibil yad. Nek ora ana saksi sing dibenarno sing nggawa barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula. Sayyidina Ali yo ngakoni nek cara fikih ngono. Faqada surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancen pedang wekmu. Sayyidina Ali ku gak ngamuk wis surat. Sodaqta asabta. Yo ke bener, pancen yo ngono aturan hukum. Sayyidina Ali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alime tiyang. Sidang. Ayo. Kayak apa? Coba aturan hukum kayak apa?
Misalnya Hamdani betul jam kula niki terus ana seksi. Kowe bener Hamdani kan al qaulu sahibil ya kalau enggak ada seksi. Wah, ini bar sidang bar tenan. Siti Nadia santai asopta kamu benar sore. Yahudi ini sing tangisan. Nangis. Bihadza taqumu samawati wal ardu. Gara-gara Islam langit bumi cek utuh. Mergo doa nangis terus masuk Islam. Iya aku ya nyolong, ajane ya konangan, tapi aku ngerti nak seksi tak ora cukup. Nangis. Sidina Ali ya fair ketika Yahudi ini masuk Islam ya pedang iku seneng pek. Kayak apa Islam itu mengajarkan? Saiki gak kabeh sentimen, emosi. Kayak apa luar biasa. Ya, karena tadi Sayyidina Ali tahu konstruksi hukum Islam memang seperti itu. Kalau anak itu gak boleh jadi saksi dan ketika ada saksi al-qaulu sahibil ya. Kok sampean kan do ketunan. Ya aku tetap yakin itu ketumu. Senajan to kancamu ngerti iku gasapan. Tapi kan al-qaulu sahibil ya. Lah pedang wis digowong Yahudi, dene ngerti. Iku nunjukno nak Yahudi mulai dhisik belajar hukum Islam. Dene santai sidang wis santai, dene ngerti konstruksi hukum Islam itu saksi harus dua dan tidak boleh dari A. Nah, dan ketika ada saksi yang dibenarkan yang megang barang. Namanya gini ya, makanya melawan orang Yahudi kudu hati-hati. Mungkin ini mempelajari kita, tapi kita tidak melajari mereka.